Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aladi Sukma, NIM 2340267 dari Prodi Perbankan Syariah. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Rahmat Effendi. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai PPh 21 beserta cara perhitungannya. Untuk penjelasannya secara teori saya akan singkat saja. Jadi saya akan berfokus pada cara perhitungan pasal 21 atau PPh 21. Jadi PPh pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perjanjian per 32/PJ/2015 pasal 3 wajib pajak PPh 21. Untuk peserta wajib pajak ini dibagi menjadi 6 kategori, yakni pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris serta kegiatan. Kemudian pemotong pajak PPh 21 yakni pemberi kerja, orang pribadi pembayar honorarium, dana pensiun, penyelenggara kegiatan, bendahara dan pemegang kas pemerintah. Kemudian untuk tarif pajak PPh 21 ini ada penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak merupakan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Dirjen Pajak, penghasilan tidak kena pajak dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak peserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101 PMK 010/2016, ini yang lama, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta. OP pajak penghasilan tidak dikena pajak dipaparkan sebagai berikut: 54 juta wajib pajak pribadi, 4,5 juta wajib pajak kawin, 4,5 juta anak, maksimal 3 yang diakui. Kalau anaknya 4, jadi yang diakui hanya 3. Di misal orang pribadi gajinya, penghasilan brutonya selama 1 tahun itu 54 juta, kemudian punya istri jadi dikurangi 45 juta. Kalau punya anak 3 ya dikurangi 45 juta kali 3. Kalau hanya 4 tidak dikurangi. Jadi kemungkinan besar tidak kena pajak kalau penghasilannya hanya setahun 54 juta. Kemudian tarif progresif pajak PPh 21 itu berdasarkan pasal 17 progresif ayat 1 Undang-Undang PPh. Ini yang lama ya. Untuk yang sekarang yaitu 0 sampai 60 juta itu tarifnya sebesar 5%, kemudian 60 juta sampai 250 juta itu 15%, kemudian 250 juta sampai 500 juta itu 25%, kemudian 500 juta sampai 5 miliar itu 30%, kemudian 5 miliar sampai seterusnya ke atas itu 35%. Peraturan terbaru dari Undang-Undang PPh. Saya ingin menunjukkan ini yang perubahan-perubahan yang saya katakan di awal tadi. Untuk cara perhitungannya juga berbeda. Nah, ini saya katakan tadi tarif progresif dan pasal 17. Untuk perhitungan masa Januari sampai November itu juga ada perubahan. Untuk yang sekarang lebih dipersingkat, lebih dimudah, yakni tinggal penghasilan bruto kemudian dikali TER atau tarif efektif rata-rata atau tarif efektif bulanan. Jadi tinggal dia statusnya sebagai apa,
kemudian dicari dia di golongan apa, misal PTKP TK1, TK1 berarti termasuk golongan A. Nah, yang TRA yaitu PTKP-nya adalah TK0, TK1 dan K0. Kemudian golongan B yaitu PTKP TK2, K1, TK3 dan K2. Untuk golongan C yaitu PTKP K3. Ini adalah tarif yang dikalikan dengan penghasilan bruto. Oke, langsung saja kita ke cara perhitungannya. Nah, sini sebentar ya. Jadi saya punya kasus seperti ini. Ali bekerja di PT Sinar Sinur dengan gaji 8 juta per bulan. Ali mendapatkan tunjangan kesehatan 250.000 per bulan. Kemudian tunjangan hari tua 200.000 per bulan. Kemudian tunjangan pendidikan 150.000 per bulan. Ali juga membayar iuran asuransi hari tua sebesar 150.000 per bulan. Ali juga mendapat bonus pada bulan Juni sebesar 5 juta. Ali berstatus tidak kawin dan mempunyai 2 tanggungan atau TK2. Hitung PPh pasal 21 masa Januari, November, bonus, dan Desember. Jadi untuk perhitungan yang lama adalah seperti ini. Ini yang saya highlight. Untuk perhitungan yang lama adalah seperti ini. Jadi gaji pokok. Jadi gaji pokok itu ditambah dengan tunjangan, kemudian dikurangi dengan biaya dan iuran asuransi, kemudian disetahunkan, kemudian ini dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Baru setelah dikurangi dengan PTKP itu dikali dengan tarif 17 progresif. Nah, itu untuk sekarang dipersingkat atau dipermudah untuk perhitungan masa Januari sampai November. Seperti yang saya perlihatkan tadi, ini penghasilan bruto langsung dikali dengan TER atau tarif efektif rata-rata. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan 8.600.000 dikali 1%. 1% dari mana? 1% ini dari golongan. Ali termasuk TK2. Dari TK2 ini termasuk di golongan TRB. 8.600.000 itu di nomor 5 ini 7.300 sampai dengan 9.200, ini berarti 8.600.000 termasuk di dalam ini, dikalikan tarifnya 1%. Jadi 8.600.000 dikalikan 1% yakni 86.000. Jadi Ali membayar PPh 21 Januari sampai November membayarkan pajak 86.000. Untuk masa Desember, ini masa Desember masih menggunakan perhitungan yang lama. Jadi di semua komponen itu disetahunkan semuanya. Di gaji pokok tadi 8 juta langsung kita masukkan 8 juta, kemudian tunjangan-tunjangan sudah dimasukkan, diinput semuanya dan disetahunkan. Nah, setelah disetahunkan jadi gaji kotor selama setahun Ali adalah 103.200.000. Kemudian dikurangi dengan biaya dan dikurangi dengan iuran asuransi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa biaya itu maksimal 6 juta selama 1 tahun atau 1 bulan itu 600.000. Untuk di atas itu tidak diakui. Begitupun juga iuran asuransi maksimal 1 bulan itu 200.000, setahun 2.400.000. Di atas itu juga tidak diakui. Jadi setelah 103 juta ini 103.200.000 dikurangi dengan 5.160.000 biaya jabatan, kemudian dikurangi lagi iuran asuransi 1.800.000, itu hasilnya adalah 96.240.000. Nah, setelah dikurangi dengan komponen-komponen tersebut, nah itu adalah penghasilan itu atau gaji bersih. Ketika gaji bersih sudah ketemu, langsung dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Ini bukan ya, yang 84 juta ini bukan, 96.250.000.
Nah, TK2 itu PTKP-nya adalah 63 juta. 63 juta. Jadi 96 juta dikurangi 240 dikurangi 96 juta 240 ribu dikurangi 63 juta yaitu 33 juta 240 ribu. Nah, hasil dari penghasilan itu dikurangi PTKP itu adalah PHKP atau PKP, penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak inilah yang akan dikali dengan tarif progresif 17. Nah, 33 juta 240 ribu ini di bawah 60 juta. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa kalau 0 sampai 60 juta itu dikali dengan 5%, 60 juta sampai 250 juta dikali 15%, dan seterusnya itu. Nah, ini kebetulan di bawah 60 juta berarti dikali dengan 5%. Jadi 33 juta 240 ribu dikali 5%, hasilnya adalah 1 juta 662 ribu. Nah, 1.662.000 ini dikurangi PPh yang sudah dibayar selama Januari sampai November, yaitu 86.000. Jadi 86.000 ini dikali 11.000, hasilnya 946.000. Jadi tinggal dikurang saja, 1.662.000 dikurangi 946.000, hasilnya adalah 716.000. Ini adalah PPh pasal 21 masa Desember yang harus dibayarkan oleh Ali. Kemudian untuk bonus, ya ini tadi Ali mendapat bonus pada bulan Juni. Untuk menghitung bonus itu sama seperti Desember, semua komponen itu disetahunkan semuanya, tinggal dimasukkan saja bonus ini. Nah, bonus itu di gaji pokok dan tunjangan, jadi ditambahkan di situ, dimasukkan menjadi penghasilan bruto. Jadi tunjangan ditambah gaji pokok, kemudian ditambah dengan bonus. Sudah seperti itu saja. Kurang lebih setelahnya juga sama. Ini kan 108.200 sekian dikurangi dengan biajab, dikurangi dengan iuran asuransi. Jadi setelah dikurangi menjadi penghasilan bersih atau penghasilan neto, sama saja, langsung dikurangi dengan PTKP 63 juta, kemudian hasilnya 30.990.000 itu adalah PKP. Ini yang dikali dengan tapi jelas progresif 5% karena di bawah 60.000, hasilnya 1.899.500 rupiah. Kemudian dikurangi PPh yang sudah dibayar yaitu 86.000. 86.000 ini dikali 12 ya, karena 12 bulan ya. Jadi di kurang 86.000 dikali 12, 80.000 ini yang ini penghasilan bruto kali ter bisa Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai 12 bulan. Kemudian baru dikurangi tarif 17 progresif 1.899.500 dikurangi 1.032.000. Ini hasilnya 867.500. Jadi ini pajak yang harus dibayarkan Ali pada bulan Juni karena mendapat bonus. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.